Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Wiwi Indarti, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 152010404289 program studi Pendidikan Agama Kristen. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Ponjong yang terletak di Kelurahan Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi hidup dalam masyarakat majemuk. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi kembali. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua. Masuk semua ya? Oke. Anak-anak, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oh yuk, silakan Mbak Felis pimpin doa ke depan dulu. Marilah kita buka dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk belajar. Berkatilah kami agar dapat memahami pelajaran dengan baik, serta jadikanlah kami anak yang rajin dan bijaksana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Felis. Ya. Anak-anak, saya ingin mengetes semangatnya kalian. Semangat apa tidak? Selamat pagi. Pagi. SMA bisa luar biasa. Iya, masih semangat. Tepuk tangan buat kita. Sekarang kita akan, sebelum memasuki pelajaran, kita akan membuka Alkitab dulu. Yuk, dibuka yuk Alkitabnya. Bacaan pagi hari ini akan kita buka dari Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Yang suaranya besar, Mas Dava, yuk silakan Mas Dava, maju ke depan, dibaca Alkitabnya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendamai seluruh muka bumi, dan ia telah menaklukkan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kedamaian mereka. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Mas Dava. Dari bacaan tadi, firman Tuhan berkata apa? Dari satu orang yang telah menjadikan sebuah bangsa. Yang ditunjuk, yang dimaksud dalam satu orang itu siapa ya? Dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam akhirnya beranak cucu, termasuk kita adalah keturunan Nabi Adam. Semua, baik yang beragama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, semua itu dari manusia yang bernama Nabi Adam. Iya Pak? Ya. Materi kita hari ini, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan itu ada berapa aspek? Yuk, ada berapa aspek, Mas? Ada 6 aspek. Kedewasaan itu ada 6 aspek. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kedewasaan, ini juga kita akan menyinggung tentang kedewasaan secara moral. Kita akan lihat ya. Materi kita hari ini anak-anak, judul materi yang akan kita lalui bersama hari ini adalah hidup dalam masyarakat majemuk. Apa itu masyarakat majemuk?
Ya, sudah apa? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang beraneka ragam. Oke. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang beraneka ragam. Coba menjawab? Ya, Mbak Putri. Majemuk adalah masyarakat yang beragam. Masyarakat yang beragam, hampir sama. Yuk, siapa lagi? Nah, Ibu, Ya, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang multikultural. iya. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang multikultural. Tidak ada yang salah dari jawaban ini. Jadi, hidup dalam masyarakat majemuk adalah berbagai macam suku, latar belakang, agama, terus sosial dan lain-lain, ya. Iya. Selanjutnya, slide. Tujuan pembelajaran kita itu supaya apa sih? Supaya murid mampu mensyukuri adanya keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, murid dapat memahami dasar teologis untuk keberagaman. Seperti tadi kita sudah membaca Alkitab, ya. Dari mana tadi kita membaca Alkitab? Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Ya, yang ketiga, kalian diharapkan untuk dapat mengimplementasikan atau mengajak orang lain memiliki kepekaan terhadap keberagaman. Itu yang paling penting. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita. Ya, materi kita yang tadi sudah menjawab apa itu artinya masyarakat majemuk. Nah, di sini yang paling lengkap. Masyarakat majemuk ialah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan seperti suku, ras, bahasa, tradisi, budaya, status sosial, dan yang paling penting dalam konteks ini adalah agama atau keyakinan. Kita akan kupas satu persatu perbedaan suku. Di kelas kalian siapa yang berbeda sukunya? Coba sebutkan berapa suku. Mas Excel sebutkan 2 suku saja. Apa? Suku apa? Batak, Suku Batak. Terus? Jawa, Suku Jawa. Ya, Mbak Putri sebutkan 2 suku saja selain Batak dan Jawa. Suku Madura. Terus apa lagi? Suku apa? Yang ada ondel-ondelnya itu? Suku Betawi. Ya, Batak, Betawi. Kita suku apa ini? Suku Jawa. Ada yang lain? Ada yang dari luar Jawa? Tidak ada ya, semua dari Jawa ya. Mas Junior mungkin dari mana? Dari Jawa juga ya, dari Jawa juga. Oke. Kebetulan di sekolah kita ini hanya satu suku, yaitu suku Jawa. Tetapi kita lihat satu suku Jawa itu bisa bermacam-macam bahasanya. Dari arah Sadeng sana sampai ke arah kita itu dialeknya. Coba kalian lihat teman-teman kalian itu kan tidak semua satu daerah ya. Ada yang Karangmojo, ada yang Rongkop, ada yang Jepitu. Itu dialeknya sudah mulai berbeda. Betul nggak? Iya. Contohnya Mbak Felis dari daerah mana? Semanu dengan daerah Karangmojo, Mas Yokana. Mas Yoka daerah Karangmojo. Dialeknya sama nggak antara Mbak Felis dengan Mas Yoka? Mungkin beda sedikit ya. Penekanannya itu kalau di Giri Panggung sana, kebetulan saya pernah punya saudara di Giri Panggung. Nek dialeknya itu lucu gitu loh. Dialeknya itu lah kepriben Arab Nandi, mungkin kayak penekanan bahasanya itu beda banget dengan Karangmojo. Nek Karangmojo kan biasa-biasa aja ya gitu. Ya, dari satu suku ke daerah-daerah yang lain saja itu bahasanya kita sudah berbeda-beda. Apalagi yang tadi kita saksikan film tentang apa? Video tentang suku Madura dengan suku apa? Batak ya. Yang di video tadi itu suku Madura dengan suku Batak. Madura bilang jalan pakai mata, tetapi orang Batak bilang jalan pakai kaki. Di mana-mana orang jalan pakai kaki, tak pakai mata, ya toh? Iya, ini menimbulkan apa ini akhirnya? Menimbulkan apa? Konflik antara mata dengan kaki yang mereka anggap benar, ternyata buat kita salah. Kalau jalan pakai kaki, nggak pakai mata.
gitu ya. Iya. Lagi status sosial ini juga bisa membedakan. Kalian paling kelihatan itu status sosial kalau acara apa? Yang paling kelihatan status sosial secara fisik bisa dilihat itu apa sih? Nek orang yang high class itu ya seperti apa? Kalau lebaran itu ya, tahu kan kalau lebaran itu banyak mobil-mobil mewah. Ya enggak Mas Junior, iya toh? Kelihatan banget toh antara orang yang status sosialnya tinggi dengan status sosialnya rendah, ketok banget ya. Tapi kita jangan minder, kita ini tuan rumah. Mereka kan berdatang ya, sekalipun mereka pakai baju jas dan mobil mewah, tapi kita adalah tuan rumah, nggak usah minder. Status sosial kita juga sangat beragam. Ada yang Mas, bapak ibunya kerja apa? Kerja buruh. Mas Yoga? Kerja di kantor ya, di kantor. Mbak Felis? Pedagang. Mas Junel? Pedagang juga. Iya. Antara antara buruh dengan kerja di kantor dan pedagang itu status sosialnya mungkin sudah berbeda ya, tetapi kalian di sini tidak dipandang status sosialnya. Semua sama, punya tujuan yang sama, ingin lulus dari sini gitu ya, ingin lulus dari sini. Tidak ada yang membeda-bedakan kalian dari status sosial ataupun beragama apa kalian. Ya. Lalu konteks yang paling penting tadi penekanannya pada agama atau keyakinan. Ya. Keyakinan ini sering sekali membuat sekat gitu ya, membuat sekat antara kita dengan yang lain. Misalkan contohnya aja, contoh real yang sehari-hari kita temui. Saat kita agama, ya toh? Saat kita agama yang mayoritas di kelas, yang minoritas harus berjalan gitu ya. Ya, ini yang mungkin akan menjadi perubahan. Jadi bagaimana caranya? Ada sudah sekolah itu ada yang sudah menciptakan agama, semua agama dan budi pekerti itu sekarang menjadi satu. Pendidikan agama dan budi pekerti. Yang diajarkan adalah budi pekertinya. Seperti contohnya SMP-nya Mas Juniel ya. SMP Bogri Mas Juniel ya. Itu baik agama Kristen, Islam, Buddha semua diterima ya Mas, diterima. Tetapi agamanya nanti adalah agama budi pekerti. Itu ya Mas Juniel ya. Iya. Contoh real yang sudah kita alami di daerah sini. Ya. Anak-anak sampai di sini ada pertanyaan tidak toh? Kira-kira sudah mengerti atau belum? Yuk, siapa yang mau bertanya? Siapa yang kira-kira kurang tahu, kurang paham gitu? Ya, Mbak Felis? Ya? Apa? Mas Dava mau bertanya? Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan kemajemukan sebagai rencana dan karya Allah. Dalam pandangan iman Kristen, kemajemukan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan penciptaan Allah yang sempurna. Ya, tadi kita sudah membahas pembacaan bahwa dari satu manusia menjadi beberapa bangsa. Ya, kalau kalian baca Alkitab lebih dalam lagi, ini ada 12 suku. Nah, kita ini termasuk suku yang apa? Nek kalian penasaran, jane aku ki termasuk suku apa nek menurut Alkitab ki? Kalian bisa baca Alkitab. 12 suku yang diceritakan di dalam Alkitab ini. Masuk lagi ke materi yang lain. Tidak ada pertanyaan ya? Belum ada ya? Udah apa ya? Tidak, Bu. Keberagaman dalam penciptaan segala sesuatu dalam keberagaman
agama, tumbuhan, binatang, dan 2 jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Ya, kita tahu ada perempuan, ada laki-laki, diciptakan Tuhan sama, statusnya sama. Tetapi kalau di dalam Alkitab di sini dibilang sama Tuhan bahwa Adam diberi penolong. Penolong itu artinya lebih kuat dari yang ditolong. Gitu. Berarti kaum Adam ini lemah itu ya Mbak Felicia. Kaum Adam lemah. Lebih kuat kaum perempuan ya. Kita akan lihat dulu video sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh. Kita akan lihat dulu videonya. Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Tetapi zaman sekarang perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan agama saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang semua perbedaan antar sesama manusia Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena di zaman sekarang setiap orang pasti memiliki rasa yang selalu benar. Memang benar, rata-rata orang Sunda itu bodoh-bodoh. Kalau jalan itu pakai kaki, kita pakai mata. Hari mana anak sah, ngajak ribut ke orang, maju ke dia. Beta tak ada maksud untuk berdengar di sini. Beta cuma mau masih tahu saja, kalau jalan pakai kaki, kita pakai mata. Amun mana kisnya, oh? Nah, gitu pun nabrak orang. Nah, arek sama jus. Tadi beta sudah bilang maaf toh, tadi beta tak sengaja, beta minta maaf. Nasib boga kulit hidung, jadi dekat tinggal lihat. Mana jamaah Kristen kurang minum dosen batu. Jangan bawa agama dong, saya tak tinggal untuk pendidikan keributan. Mau pendidikan keributan? Woi, maksud gua apaan? Pri, bukan sembarang pri. Sekarang zamannya pri di Indonesia. Nih yang kayak gini nih, bisa memecah belah bangsa Indonesia. Ya, mereka ini harus cepat disingkirkan. Saya setuju, karena kita harus memenangkan setelah kita ini. Saya nggak setuju, karena kalau kita menyingkirkan orang ini dapat menimbulkan masalah baru. Saya nggak suka dengan orang ini yang saya tahu bahwa wakil Indonesia ini katanya dapat terpecah belah. Tahu bukan sembarang tahu. Tahu yang paling enak ada di Indonesia. Lalu, apakah kamu tahu caranya untuk mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Maklum lah, orang singkir itu nggak beda apa-apa. Boy, jangan sombong dong. Bukan ada saya dan saya miskin. Hei, pasal kecil aja kok pada ribut semua. Yang ini semua gara-gara orang Sunda yang bodohnya sampai kamu musuh. Udah, jaga-jaga. Ayo, bodoh mana? Ayo, pakai mata. Nah, jangan pakai kaki, tak ada pakai mata, untuk biawak. Aku butuh biawak. Ngajar tuh, ya tak perlu tiga kali mobil. Jaga hubungan kau. Mana gitu jaga hubungan? Cicing mana Kristen orang bisa boleh. Anak saja kakak, anak saja kakak, anak biasanya tak rasa.
perbedaan itu tidak untuk di apa? Tidak untuk dipermasalahkan. Perbedaan itu tidak untuk dipermasalahkan, tetapi bagaimana caranya kita untuk tetap bersatu. Kalian ini kalau sendiri neng ruang agama itu takut ya, izin, gitu. Tetapi kalau bersama begini kalian seneng kan? Bersama gini seneng toh? Seneng tanpa ada efek yang lain loh ya. Senangnya itu karena pelajaran bersama itu ya. Oke. Tugas kalian di sini ada tugas untuk kalian. Tugas kelompok. Silakan kalian membuat kelompok kalian. Kelompoknya, kelompok mana? Yuk silakan dibuat kelompoknya. Menjadi 2 kelompok saja. Iya, seperti tadi, putar bangkunya. Lalu kan tidak ditambah. Ya. Oke. Silahkan ini dikerjakan berkelompok. Dilepas aja Mbak. Dilepas aja. Di situ ada beberapa pertanyaan. Yang nomor 1 untuk kelompok 1, yang nomor 2 untuk kelompok 2. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Ya. Pertanyaannya Mbak Putri nulis. Pertanyaannya, menurut kalian, mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai warna kulit, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda? Oke. Kelompok 2, apakah keragaman di sekolah Anda yang pernah membuat Anda merasa canggung atau justru bersyukur? Ya, dijelaskan. Silakan masing-masing kelompok saling membantu untuk mengerjakannya. Yuk, berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ada kesulitan enggak, Mas Juniel? Kesulitannya apa? Tidak. Yuk, apa? Komitmen itu apa? Untuk mengubah sikap dari yang tidak peduli, kalau berapa orang elis, dari tidak peduli menjadi lebih peduli lagi. Nah, kelompok ini gimana? Kelompok ini sudah belum? Ada pertanyaan apa? Mbak Putri menemukan pertanyaan yang sulit? Kira-kira apa pertanyaannya yang sulit, yang tidak bisa kalian temukan? Kira-kira apa? Mas Deta, yuk Deta. Mas Andit. Mas tadi sudah paham semua ya? Yang kemajuan itu tidak harus diperselisihkan ya Mas ya. Kalau hari Jumat itu yang Muslim ke masjid, maka kalian kemana? Oh, beruang kesenian, mengikuti pelajaran Rohani, Kristen, dan Katolik. Ya, oke. Siapa yang mempresentasikan ke depan? Yuk, dari kelompok Mbak Felis. Yuk, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Pertanyaan nomor 2. Adakah keberagaman di sekolah Anda yang meliputi suku, agama, atau sifat yang pernah membuat Anda merasa
yang Ibu terangkan hari ini. Yuk, apa yang kalian dapatkan? Menghargai setiap perbedaan, Bu. Ya, menghargai setiap perbedaan. Lalu, siapa lagi? Saya Bu, Ya, saling menghormati sesama manusia. saling menghormati sesama manusia. Terus, siapa lagi? Yuk. Siapa lagi? Mau mencoba? Mas Excel? Yuk, silakan Mas Excel. Apa Mas Excel? Menghargai setiap perbedaan. Menghargai setiap perbedaan. Iya, bagus sekali. Itu semuanya yang kalian telah dapatkan. Lalu, apakah kalian merasa senang mempelajari tentang kemajemukan di dalam masyarakat ini? Senang ya. Yang membuat kalian senang apa? Saling tahu ya, ternyata perbedaan itu indah, gitu? Iya, perbedaan itu indah. Anak-anak, dari pelajaran ini kita dapat simpulkan bahwa kemajemukan itu apa? Kemajemukan itu apa? Keberagaman, Bu. Iya, keberagaman. Siapa lagi yang mau menjawab tadi? Kesimpulan itu apa? Mas Dama? Kemajemukan itu apa tadi? Mbak Putri. Kesimpulannya apa? Kemajemukan itu apa? Masyarakat yang beraneka ragam. Ya. Hari ini kita telah menyelesaikan materi tentang kemajemukan dan besok di minggu depan kita akan kembali materi tentang mencintai dan menghargai ciptaan Tuhan, gitu ya. Oke. Sampai di sini materi kita. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Sebelum mengakhiri materi kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau menutup dengan doa? Ya, oke. Mas Junior, silahkan maju ke depan. Tentang marilah doa. Yesus semoga buat surga yang mulia. Tuhan, terima kasih telah membimbing dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang berganti sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali duduk. Yuk, ucapkan. Dapat diri mulai. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Bu.